Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Fatih al-Khatim wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Baik, dalam video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang akidah, yakni kita sekarang berada pada sifat Allah yang ketujuh ya, atau qudrah, al-qudrah. Baik, akan tetapi sebelum video ini kita mulai ya, seperti biasa kita masih merekod menggunakan HP ya, jadi mohon maaf, dimaklumi saja ya teman-teman, karena ya memang belum bisa ya. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan tentang Al-Qudrah ini. Sifat Allah yang ketujuh, sifat yang pasti dimiliki oleh Allah atau sifat wajibnya Allah yang ketujuh adalah Al-Qudrah. Wahia sifatun qadimatun qaimatun bidzatihi ta'ala. Sifat kudrah adalah satu sifat yang bersifat qadim atau memang dari dahulu. Memang Allah memang mempunyai sifat kudrah itu. Kemudian sifat itu juga mempunyai karakter lain, yaitu qaimatun bidzatihi ta'ala, atau sifat itu melekat dalam zatnya Allah Ta'ala. Jadi memang dimiliki oleh Allah ya, sifat yang memang dari dahulu dimiliki dan melekat dalam zatnya Allah. Kemudian sifat itu adalah sifat yang bisa dikatakan bertugas ya, atau kegunaannya adalah yujitu biha wa yu'dim. Allah menciptakan suatu hal atau meniadakan hal tersebut. Berarti bisa diambil kesimpulan bahwa sifat ini adalah sifat yang memang perealisasiannya itu untuk suatu hal yang akan diciptakan atau suatu hal yang tidak akan diciptakan. Semisal saya lahir di tahun 2001 semisal ya, lahir tahun di 2001, kemudian penciptaan itu kaitannya adalah sifat Allah yang berupa kudrah. Akan tetapi sifat itu bersifat qadim, artinya Allah itu dari dulu memang beliau kudrah atau kuasa untuk menciptakan saya. Akan tetapi penentuan penciptaan itu ya karena Allah berkehendak, ditentukan pada tahun 2001 semisal baru diciptakan atau baru lahir di dunia ini di tahun 2001 begitu ya. Akan tetapi kudrahnya Allah atau sifat mampunya Allah itu bukan sifat yang baru, akan tetapi sifat yang memang dari dulu sudah ada. Baik, sifat ini adalah sifat kalau dari dalil aklinya ya. Kita mulai dari dalil aklinya dulu. Jadi sifat Allah itu salah satunya adalah kudrah. Kita tahu bahwa alam seisinya ini dengan berjuta-juta bentuk dari alam ini, seperti hewan saja itu sudah berapa ribu atau berapa juta jenisnya. Kemudian satu jenis itu kadang seperti burung, mungkin ada burung A, B, C begitu ya. Kemudian ada manusia juga, jenisnya juga ada laki-laki, perempuan. Kalau banci tidak ya. LGBT bukan itu ya. Di kartu merah saja itu. Kemudian ada lagi semisal tumbuhan, kemudian ada pertambangan ya, mineral-mineral yang ada di bumi itu juga jenisnya juga berjuta-juta seperti itu. Yang pastinya manusia itu tidak mungkin bisa mencakup semua hal yang ada di dunia ini ya. Bahkan terkadang sampai sekarang pun, ini sudah berapa tahun dari bumi diciptakan ya, itu masih ada penemuan baru. Artinya banyak sekali suatu hal yang memang tidak bisa dilogika secara akal sehat manusia ya, bukan akal sehat Allah. Dan tentunya ketika kita mengetahui hal tersebut dan kita tahu bahwa kemarin pernah kita singgung bahwa ada salah satu Arabi ditanya bahwa bagaimana kamu mengetahui tentang Allah, bagaimana kamu meyakini bahwa Allah itu ada dengan logika yang sederhana akan tetapi sangat tepat.
dia menjawab bahwa bekas telapak kaki manusia itu menunjukkan bahwa ada orang yang telah melewati jalan tersebut ya. Artinya bekas telapak kaki itu sesuatu hal yang hadis atau baru karena sebelumnya tidak ada bekas telapak kaki, dan perkara yang hadis itu menunjukkan sesuatu yang menciptakan bekas tersebut ya. Sama dengan halnya dengan bumi ini, berjuta-juta jenis itu semuanya juga berubah, yang asalnya tidak ada kemudian lahir di bumi ini, kemudian meninggal dan seterusnya. Itu pasti menunjukkan satu zat yang berperan di balik itu, dan itulah yang disebut Tuhan, dalam Islam disebut Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ketika kita tahu bahwa semua itu, kita tahu bahwa pasti ada Allah dan Allah itu yang berperan ya, pasti Allah itu mempunyai sifat kudroh atau mampu atau berkuasa ya untuk menciptakan semua hal itu. Jadi memang semisal saya di tahun 2001 lahir, ada teman-teman yang tahun 2000 kemudian lahir di tahun 99, 98, 97, 96 dan seterusnya sampai dulu. Tentunya sifat kudroh atau mampunya Allah itu ya tidak terbatas, dari dulu memang ada ya. Itu yang disebut sifatun qadimatun, sifat yang memang dari dahulu sudah dimiliki oleh Allah. Akan tetapi yujidu biha wa yu'dim, perealisasian untuk menciptakan saya lahir di bumi ini atau menciptakan teman-teman yang mungkin lahir di tahun 2000, 2001, nah itu pada masa-masa yang tertentu ya. Akan tetapi kudroh atau mampunya Allah, kemampuan Allah ya, itu memang sudah dari dulu ada ya. Itu secara dalil aklinya. Kemudian kita berpindah ke dalil yang lebih ampuh ya daripada dalil akli, yaitu dalil nakli. Kita beranjak ke surat An-Nur ayat 45. Allah berfirman, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah mampu atas semua hal. Innallaha ala kulli syai'in qadir artinya Allah mampu atas semua hal ya. Semua hal artinya sesuatu yang mungkin ya, bukan sesuatu yang mustahil ya. Ala kulli syai'in qadir itu artinya sesuatu yang mungkin. Mungkin seperti contoh ya, sesuatu yang mungkin itu kan membuat manusia, semisal menciptakan, ada orang bernama Zaid di tahun 2001 lahir. Di tahun 2001 lahir kemudian dia oleh Allah diciptakan ya. Nah, itu kan namanya mungkin. Mau diciptakan atau tidak itu namanya mungkin. Berarti mengecualikan sesuatu yang tidak mungkin. Seperti contoh, semisal Allah menciptakan anaknya Allah, itu kan sudah pasti tidak mungkin ya, karena dalam surat itu kan surat Al-Ikhlas Allah berfirman lam yalid walam yulad. Allah tidak lahir dari suatu hal dan tidak dilahirkan ya. Kemudian Allah juga seperti contoh sesuatu hal yang tidak mungkin, kalau Allah menciptakan Tuhan lain selain Allah, itu juga tidak mungkin ya, karena ya kemarin kita tahu bahwa tidak mungkin ada dua Tuhan di bumi ini ya. Jadi artinya innallaha ala kulli syai'in qadir, Allah mampu atas segala hal. Tentunya itu adalah hal-hal yang bersifat mungkin. Kita beralih ke selanjutnya, dalil yang kedua, yaitu surat Fatir ayat 44. Wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ard innahu ala kulli syai'in qadir innahu kana aliman qadira. Tidak ada satupun hal di muka bumi ini ya, fis samawati wala fil ard, tidak ada satu hal di muka bumi ini dan di langit tentunya yang dapat liyu'jizahu, yang dapat mengajiskan Allah atau menghalang-halangi kudrohnya Allah ya. Tidak ada satupun hal di muka bumi ini dan di langit yang dapat menghalang-halangi kemampuan Allah. Nah, kemudian dilanjutkan innahu kana aliman qadira. Allah zat yang alim, artinya zat yang tahu, mengetahui segala hal tentunya, dan juga qadira, zat yang mampu tentunya tadi ya, mampu atas segala hal, akan tetapi yang bersifat mungkin ya.
Mattakhadallahu min walad, Allah tidak menjadikan anak, tidak lahir dan juga tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan ya. Dan tentunya kalau kita memikirkan tentang esensinya Allah, tentang zatnya Allah, itu bagaimana toh? Itu pasti tidak mungkin bisa ya. Saya ulangi, itu tidak mungkin bisa karena manusia hanya terbatas. Itu saya akan terus mengulangi hal tersebut ya. Manusia hanya terbatas dalam sesuatu hal yang dilihat atau dirasakan. Ketika terkadang yang dirasakan pun dia tidak bisa menjelaskannya, apalagi Allah yang memang kita tahu bahwa sudah diklaim dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada satupun yang sama dengan Allah ya. Berarti kita tidak boleh memfikirkan tentang zatnya Allah, kita hanya boleh memfikirkan tentang sifatnya Allah, kemudian ciptaan-ciptaannya Allah, begitu ya. Baik, kita akan menuju ke sifat yang pasti dimiliki oleh Allah, yang ke-8, yaitu sifat al-iradah. Sifat al-iradah ini sifatun qadimatun qaimatun bidzatihi ta'ala. Satu sifat yang karakternya itu qadim atau memang sudah terdahulu ya, sudah dari dahulu memang sudah dimiliki oleh Allah, dan juga sifat itu qaimatun bidzatihi ta'ala, melekat dalam zatnya Allah. Sama halnya seperti sifat kudrah tadi, memang sifat ini adalah sifat qadim ya, karena ada sebagian kelompok yang meniadakan sifat ini, seingat saya Mu'tazilah ya. Dia tidak setuju dengan sifat kudrah dan iradah ini karena ya pemikiran mereka kalau kudrah mampu menciptakan saya, berarti kemampuan itu hadis atau baru, bukan qadim. Akan tetapi bukan seperti itu ya. Yang dikehendaki adalah Allah itu dari dulu mampu menciptakan saya, akan tetapi realisasinya baru sekarang, begitu loh ya. Makanya dikasih kaitan qadimah. Kemudian selanjutnya sifat ini bertugas atau digunakan untuk yukhassisu biha al-mumkina bi ba'di ma yajuzu alaihi, mengkhususkan suatu hal yang mungkin ya, sesuatu hal yang mungkin bagi Allah. Nah, dicontohkan karena hal-hal yang mungkin itu sesuatu hal yang tadi ya, mengecualikan sesuatu hal yang tidak mungkin bagi Allah, seperti contoh menjadikan anak, kemudian lahir, menciptakan Tuhan lain, itu kan tidak mungkin ya. Maka karena ini adalah sifat yang memang dimiliki oleh Allah sejak dahulu, kemudian digunakan untuk menentukan suatu hal, maka ya tergantung Allah ya. Fahuwa subhanahu wa ta'ala lahu ayyatasarrafa, ini khobarnya jumlah ya. Jadi fahuwa ini kedudukan atau tarkibnya menjadi mubtada, lahu ayyatasarrafa itu menjadi khobar jumlah. Allah memiliki lahu ya, Allah memiliki kewenangan untuk mentasarrufkan fil kaun, segala hal yang ada di bumi ini, hasba masyiatihi wa iradatihi wa hikmati, sesuai dengan masyiah, kehendaknya Allah, wa iradatihi wa hikmati, dan sesuai hikmah yang diberikan oleh Allah. Artinya baik buruknya itu Allah yang tahu ya. Nah, ini dicontohkan apa itu hal yang mungkin, faja'ala hadza tawilan au qasiran. Semisal ada seseorang bernama Zaid, dia dijadikan tinggi sebagai orang yang tinggi, atau mungkin Allah berkehendak dia sudah ditetapkan oleh Allah bahwa dia itu pendek. Nah, itu kan sesuatu yang mungkin. Au hasanan au qabihan, atau Zaid itu diciptakan sebagai orang yang tampan, atau mungkin sebaliknya menjadi orang yang jelek. Au aliman au jahilan, atau Zaid itu dijadikan orang yang alim, pintar, atau jahilan, orang yang bodoh. Fi hadzal makan, Zaid diciptakan semisal di tempat ini, semisal di Indonesia, au fi ghairihi, atau diciptakan di selain Indonesia. Itu contoh sesuatu hal yang mungkin ya. Artinya dari semisal tawilan au qasiron, tinggi atau pendek, itu kan dua hal yang mungkin. Dengan sifat iradahnya Allah, beliau menetapkan satu hal dari kedua pilihan tersebut ya. Jadi semisal ada teman-teman yang tampan atau cantik, semisal
Jangan berbangga dengan kecantikan atau ketampanan kita, atau semisal ada yang jelek maka jangan bersedih ya, karena itu ketetapan dari Allah. Baik, kita akan ke pembahasan dalil nakli tentunya. Qala ta'ala innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Dalil ini adalah dalil yang menetapkan bahwa Allah itu memiliki iradah. Artinya innama qauluna li syai'in idza aradna an naqula lahu kun fayakun. Ketika Allah beriradah, Allah berkehendak, menghendaki suatu hal, maka cukup Allah mengatakan kun, dan setelah itu fayakunu, maka suatu hal tersebut akan ada ya. Nah, kita fokusnya atau mahalus syahidnya ke lafadz aradnahu. Itu kita tahu bahwa aradnahu itu fi'il madi. Fi'il madi yang mempunyai fa'il dan maf'ul, kedua-duanya berupa isim domir ya. Kalau kita pisahkan, arada yuridu iradatan. Arada itu fi'il madi, kemudian disertai dengan nun, huruf nun, na, aradna. Na itu kalimat isim domir yang bermakna kita ya, mu'adzim nafsah atau mutakallim li ghairi. Kalau ini mu'adzim nafsah ya. Kalau dalam bahasa Indonesia na itu kami ya. Kami itu kan pastinya lebih dari satu, akan tetapi kadang orang menggunakan kami ya karena mungkin terkadang membanggakan dirinya sendiri ya. Akan tetapi walhasil nah itu tidak bisa diambil kesimpulan bahwa Allah itu lebih dari satu, tidak ya. Idza aradnahu, ketika Allah menghendaki suatu hal, berirodah, aradnahu. Dan kita tahu bahwa arada yuridu itu fi'il mudhari'nya, iradatan itu masdarnya. Nah, iradah itu adalah masdar ya, masdar akar katanya sama dengan arada. Baik, kita ke surat selanjutnya yaitu surat Al-Qasas ayat 68. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, maka nalahumul khiyarah subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Tuhanmu menciptakan apapun yang dikehendaki ya, apapun yang dikehendaki dan apapun yang dipilih oleh Allah. Jadi pemilihan itu sesuai kehendaknya Allah sendiri ya. Bisa diambil kesimpulan berarti semisal tampan atau tidak itu ya memang pilihan dari Allah. Maka nalahumul khiyarah, tidak ada yang bisa memilih ya, ingin menjadi anaknya siapa, semisal sultan nomor 1 di Indonesia ya, nggak ada yang bisa milih ya. Subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun, maha suci Allah dan maha tinggi Allah dari apa yang mereka sekutukan kepada Allah. Artinya Allah tidak seperti apa yang mereka musyrikan kepada Allah, yang mereka sekutukan kepada Allah. Nah, kita fokus ke lafadz yasha'u wa yakhtar. Jadi yasha'u wa yakhtar itu maknanya sama dengan al-iradah, itu artinya berkehendak ya. Yasha'u, apapun yang beliau inginkan. Di atas tadi ada itu yang ada tandanya itu ya, saya kasih itu. Fahuwa subhanahu wa ta'ala lahu ayatasarraf fil kaun hasba masyiah ya. Masyiah itu akar katanya sama dengan yasha, karena masyiah itu masdar, yasha itu fi'il mudhari'nya ya. Hasba masyiatih wa iradatih, sesuai dengan kehendaknya Allah ya. Baik, kita akan melanjutkan ke surat Ali Imran ayat ke-26. Ini dalil nakli yang ketiga ya berarti. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakan bahwasanya Allah itu malikal mulki. Ya Allah, malikal mulki, wahai zat yang menguasai al-mulki, kerajaan yang ada di langit bumi ini ya. Tu'til mulka, engkau memberikan kerajaan atau kekuasaan mantasya kepada orang yang engkau kehendaki. Wa tangzi'ul mulka mimman tasya, engkau mengambil kekuasaan dari orang yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasya, engkau mengistimewakan, memuliakan orang yang memang orang itu engkau kehendaki. Wa tudhillu man tasya, engkau menjadikan hina orang yang
sesuai dengan kehendak engkau ya, sesuai dengan kehendakmu. Nah, ini adalah salah satu contoh hal yang mungkin ya. Jadi tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Kalau Allah memberikan al-mulku atau kerajaan atau apa namanya kekuasaan kepada orang, itu kan termasuk sesuatu yang mungkin. Itu contoh dari al-iradah ya. Allah mungkin Allah berkehendak ya, berkehendak untuk apa namanya? Allah berkehendak untuk menciptakan ini dan itu, ini dan itu dan ini dan itu dan seterusnya. Kemudian surat itu ditutup biyadikal khair, semua hal baik atas apa namanya? Atas kekuasaanmu, innaka ala kulli syai'in qadir. Engkau mampu melakukan semua hal. Engkau mampu merealisasikan keinginanmu ya, kehendakmu seperti itu. Itu adalah contoh sesuatu hal yang mungkin. Kita fokusnya ke situ ya. Itu adalah sesuatu hal yang mungkin dan pada ayat ini dikoyiti yaitu dengan lafaz tasya ya. Tasya kita tahu bahwa kalimat tasya itu semakna dengan kalimat al-iradah, artinya semua itu ya tergantung masyiah atau kehendaknya Allah ya. Mau orang ini yang diberikan keistimewaan, mau tidak dan seterusnya. Baik, kita lanjut ke surat Asy-Syura ayat berapa ini? 49 sampai 50. Lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha'u yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukura. Lillahi mulkus samawati wal ard. Semua kerajaan, semua hal yang ada di langit dan bumi ini adalah miliknya Allah ya. Yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan semua hal yang dikehendaki oleh Allah. Artinya semua hal itu pasti melalui iradahnya Allah, melalui kehendaknya Allah. Tidak mungkin terus apa ya, tiba-tiba ada suatu hal yang tidak melalui iradah atau kehendaknya Allah. Yahabu liman yasha'u inatha. Allah memberikan anak berjenis kelamin perempuan kepada orang yang beliau kehendaki. Artinya terkadang ada orang yang memiliki anak yang hanya perempuan, yaitu memang murni dari Allah ya. Wa yahabu liman yasha'u dzukura. Allah memberikan memberikan anak kepada seseorang yang berjenis kelamin laki-laki, semuanya itu juga termasuk masyiahnya Allah. Au yuzawijuhum dzukrana wa inatha, atau Allah memberikan anak laki-laki dan perempuan ya. Jadi ada terkadang yang memiliki anak perempuan saja, kadang ada yang memiliki anak laki-laki saja, kemudian ada yang terkadang memiliki anak perempuan dan laki-laki. Wa yaj'alu may yasha'u aqima. Dan bahkan terkadang Allah menjadikan seseorang itu, mohon maaf, mandul ya, tidak memiliki anak. Itu kan juga terkadang sesuatu hal yang menjadi misteri ya. Kita tahu sesuatu hal yang menjadi misteri menurut manusia, kan tetapi menurut Allah bukan. Itu bukan sesuatu hal yang mustahil ya. Itu mungkin saja ya. Bahkan kalau dalam ceritanya siapa itu namanya, Nabi Zakaria ya, itu kan termasuk sesuatu hal yang aneh. Sudah tua, beliau sudah sepuh, istrinya sudah kalau bahasa istilah sekarang itu menopause, sudah tidak di masanya dia hamil tapi dia masih bisa hamil ya. Kemudian ada lagi Sayyidah Maryam, itu juga aneh juga menurut akal manusia, karena Nabi Isa itu lahir tanpa ayah ya, lahir tanpa ayah. Akan tetapi justru itu menunjukkan bahwa Allah itu mempunyai iradah, kehendak, yang kehendak itu ya sesuai Allah sendiri, tidak sesuai apapun ya. Innahu alimun qadir. Allah bisa menciptakan ini dan itu karena Allah adalah zat yang mengetahui, kemudian Allah zat yang mampu ya. Mengetahui, kemudian Allah berirodah, kemudian Allah mampu untuk melakukan irodahnya tersebut ya. Baik, karena video ini sudah panjang, kita tutup. Wallahu a'lam bishawab. Kita insya Allah akan melanjutkan ke video selanjutnya.
Oh, maaf. Tidak bisa di bagaimana ini ya?